Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman dimanapun berada. Selamat datang di sesi pembelajaran manajemen sumber daya manusia internasional. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan, yaitu tentang isu hukum dan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia global. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini merupakan salah satu dampak yang perlu kita perhatikan, dan mungkin banyak perusahaan yang saat ini tidak hanya memperkerjakan orang dari satu negara saja, tapi ada juga pekerja baik itu secara lintas waktu, lintas zona, bahkan lintas budaya. Tantangan yang muncul bukan sekedar soal kontrak, teman-teman. Kemudian juga ada kepatuhan hukum antar negara, kemudian etika penggunaan teknologi seperti artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kita akan coba lihat bersama bagaimana dunia XR berubah dan bagaimana seseorang profesional harus bisa berpikir global namun tetap beretika. Nah, pada pertemuan kali ini kita coba akan bahas yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, teman-teman. Tujuannya yang pertama adalah bagaimana kita harus bisa memahami tantangan etika dan hukum yang ada di dalam pengelolaan sumber daya manusia lintas negara. Yang kedua, relevansi bagi organisasi global. Yang ketiga adalah bagaimana memahami kepatuhan, budaya, dan tanggung jawab sosial. Lanjut, kita akan lihat bagaimana tantangan dalam manajemen sumber daya manusia global. Kalau kita lihat di dalam slide yang ada, itu ada 3 tantangan yang ada di dalam manajemen sumber daya SDM global. Yang pertama adalah perbedaan budaya. Jadi perbedaan budaya ini adalah salah satu faktor yang kalau kita lihat di dalam manajemen sumber daya manusia itu harus memahami perbedaan budaya. Nilai dan norma yang berbeda dapat mempengaruhi perilaku dari karyawan tersebut. Itu kalau kita lihat dari perbedaan budaya. Kemudian ada kepatuhan hukum. Kalau kepatuhan hukum itu adalah setiap negara memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang berbeda. Sumber daya manusia itu harus mampu memastikan kepatuhan yang ada di dalam sistem hukum yang berlaku di negara tersebut atau di negara tempat orang itu berasal. Kemudian yang ketiga adalah etika bisnis. Kalau kita lihat yang namanya etika bisnis secara praktek harus mengetahui secara etik. Contohnya di dalam praktek bisnis yang etis sangat penting dalam sumber daya manusia global. Ini melibatkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ada fenomena yang perlu kita perhatikan di mana work from anywhere dan digital nomad visa menimbulkan dilema pajak dan hukum kerja antar negara. Artinya, pekerja yang berasal dari Indonesia bisa bekerja secara langsung tanpa harus ada dan hadir di kantor, misalnya kantornya di Amerika Serikat. Apakah itu dikenakan pajak juga? Nah, itu kan menjadi salah satu faktor yang menjadi dilema. Kemudian ada AI yang digunakan untuk proses rekrutmen itu menjadi bias itu artinya nggak jelas ya, ada tingkat ambiguitasnya tinggi kalau bias itu dalam perekrutan lintas negara. Nah, kalau kita lihat di era yang tadi ya, makanya kenapa yang menjadi salah satu faktor yang membingungkan adalah misalnya dari segi hukum. Pajaknya itu kita bayarkan kemana? Ke negara asalnya, pemberi kerja, atau negara tempat orang itu bekerja. Nah, itu kan menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan dari segi kepatuhan hukum. Kemudian ada juga yang namanya status. Jadi status pekerjanya itu apakah dia pekerja tetap ataupun dia freelance yang dipekerjakan
oleh perusahaan yang ada di negara Amerika dan dia bekerjanya di Indonesia. Itu juga harus kita perhatikan. Di luar itu ada perbedaan budaya yang harusnya ya tetap menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada. Dan biasanya kalau kita bicara pertemuan kemarin itu bicara budayanya itu misalnya Toyota itu menerapkan budaya Jepang yang menggunakan alkulturasi budaya-budaya yang ada di Indonesia, itu juga boleh. Itu kalau kita lihat perbedaan budaya yang tetap harus menjunjung norma dan budaya lokal itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat perbedaan budaya di dalam tadi menjawab tantangan yang ada di dalam isu tersebut, yang pertama adalah bagaimana ada nilai di sini dan ada norma yang berbeda mempengaruhi komunikasi secara struktural dan gaya kerja. Contoh kalau kita lihat, kalau kemarin kita ada budaya ASEAN itu biasanya kolektivisme dan di Amerika itu cenderung individualism. Nah, di Jepang disiplin dan kolektivisme itu tinggi, sedangkan di Amerika Serikat menonjolkan individualisme. Nah, isu yang terkini mungkin kalau kita bisa lihat ada konflik nilai antar generasi di lingkungan perusahaan multinasional. Kemudian juga ada tantangan komunikasi lintas budaya dalam tim remote global. Kalau misalnya tantangan komunikasi ini ya tadi ya ada faktor yang mempengaruhi, yaitu misalnya dari faktor bahasa ya. Bahasa itu juga mempengaruhi, serta misalnya kalau kita lihat adalah jam kerja yang perlu diperhatikan. Itu kalau kita lihat perbedaan budaya yang ada. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kepatuhan hukum ya, kalau kita lihat sisi kepatuhan hukum itu menjadi salah satu, dan setiap negara itu harus punya hukum ketenaga kerjaan yang baik. Sehingga setiap HR itu wajib mematuhi hukum lokal dan hukum standar internasional. Kalau kita lihat di sini, pasti setiap negara harusnya mempunyai yang namanya peraturan ketenaga kerjaan yang berbeda. Indonesia memiliki undang-undang ketenaga kerjaan, mungkin Amerika memiliki undang-undang ketenaga kerjaan yang lain juga. Misalnya negara-negara lain juga memiliki undang-undang ketenaga kerjaan. Kemudian itu menjadi salah satu yang harus kita patuhi, teman-teman, ya. Dan wajib kita melihat kondisi perusahaan tergantung dengan hukum atau hukum lokal dan hukum internasional yang berlaku kalau kita mengakomodasi pekerja dari luar negeri. Nah, biasanya ada juga resiko yang harus kita perhatikan ketika kita tidak menerapkan itu. Misalnya kalau kita lihat di dalam negara Eropa itu berlaku yang namanya GDPR, General Data Protection Regulation, yang melindungi data pribadi karyawan. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia itu ada Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Walaupun esensinya sama, mungkin ada poin-poin yang berbeda di antara dua undang-undang tersebut. Yang pertama adalah GDPR, yang kedua adalah PDP. Nah, resikonya tadi kembali lagi ke dalam resikonya mungkin kita bisa kena denda kalau kita tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga ada reputasi negaranya menjadi reputasi negara yang buruk karena mungkin tidak mengakomodasi isu-isu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di dalam perusahaan tersebut menjalankan proses bisnisnya. Nah, kemudian ada kasus juga yang perlu kita perhatikan, ada beberapa kasus yang mungkin kita menjadi salah satu poin, yaitu adanya kasus outsourcing lintas negara tanpa izin kerja yang menyebabkan pekerja kehilangan perlindungan sosial. Ini juga menjadi isu juga ya, nggak di Indonesia saja ya, tapi di beberapa negara itu juga ada yang mereka bekerja tanpa adanya visa dan tanpa adanya misalnya izin untuk bekerja di negara tersebut. Ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang menjadi salah satu faktor juga untuk kita mematuhi hukum yang berlaku, baik itu secara lokal maupun hukum yang secara global. Nah, kemudian kita masuk ke dalam etika bisnis global. Kalau kita lihat di dalam etika bisnis global ini, kita harus
Poinnya itu bisnis itu harus berlandaskan yang namanya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Misalnya ada salah satu contoh klasik adalah skandal Nike di tahun 1990-an. Skandalnya itu di mana perusahaan tersebut Nike itu melakukan praktik pemburuan buruh anak di pabrik Asia. Jadi anak-anak yang belum selayaknya kerja justru dipekerjakan di pabrik Asia. Kasus ini juga mengguncang reputasi global Nike dan mendorong lahirnya audit etika di seluruh rantai pasok dari perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya di dalam etika bisnis global ini, isu yang mungkin muncul dan isu yang marak itu adalah yang namanya greenwashing. Greenwashing ini adalah di mana perusahaan mengaku ramah lingkungan padahal tidak benar-benar demikian. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya perusahaan global seperti Patagonia, Ben & Jerry's itu menjadi contoh positif karena menjalankan bisnis dengan nilai etika sosial dan lingkungan yang nyata. Jadi kita harus menekankan integritas lebih penting daripada sekedar kepatuhan aja ya. Misalnya di dalam etika bisnis itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya adalah perekrutan internasional. Nah, kalau kita lihat di dalam perekrutan internasional ini, dalam perekrutan lintas negara, perusahaan itu harus menghindari yang namanya diskriminasi. Baik itu diskriminasi gender, berbasis ras ataupun agama serta kebangsaan. Nah, isu yang terjadi di saat ini yang mungkin kita hadapi teman-teman yaitu isu AI yang bias di dalam perekrutan otomatis. Contohnya itu yang menjadi masalah adalah sistem rekrutan berbasis algoritma yang cenderung lebih memilih kandidat laki-laki karena data historis yang bias. Itu kita lihat. Kemudian isu yang berikutnya ada yang namanya isu selain AI tadi adalah eksploitasi tenaga migran yang masih terjadi, terutama di sektor logistik dan manufaktur. Misalnya ada isu kasus pekerja migran di Qatar yang meninggal dunia karena kondisi tidak manusiawi pada menjelang Piala Dunia 2022 lalu. Kemudian ada juga HR internasional juga harus memastikan tenaga kerja baik lokal maupun asing itu mendapatkan hak yang dan perlindungan yang sama. Itu menjadi isu di dalam perekrutan internasional. Kemudian ada yang namanya kompensasi lintas budaya. Yang pasti di dalam melakukan kompensasi kita harus adil dan transparan ya. Transparan itu artinya bukan semua satu orang tahu gajinya orang tersebut, bukan, tapi transparan itu komponennya apa, kalau ada pemotongan dijelaskan pemotongannya kenapa, kemudian bagaimana kita melihat ya kinerjanya, itu kan termasuk tunjangannya apa saja, kemudian bagaimana biaya hidup menjadi salah satu pertimbangan juga di tiap negara. Nah, kalau kita lihat teman-teman bahwasanya contoh gaji seorang software engineer di India itu jauh lebih rendah daripada software engineer yang berada di Amerika Serikat. Padahal beban kerja serupa. Ini menimbulkan kesenjangan digital talent global. Kemudian ada yang namanya isu gender pay gap ya, seperti di Microsoft dan Google yang sempat mendapat kritik karena perbedaan upah antara pria dan wanita. HR modern atau human resource modern kini mulai menggunakan prinsip pay transparency agar semua karyawan tahu bagaimana gaji ditentukan. Tujuannya bukan sekedar melihat angkanya saja, tapi juga membangun rasa keadilan dan kepercayaan di dalam kompensasi ini. Kemudian di berikutnya ada yang namanya manajemen kinerja global. Kalau kita lihat teman-teman, dalam manajemen kinerja ada standar global yang tidak bisa diterapkan sama rata.
Artinya walaupun tidak bisa diterapkan sama rata, ya kita harus juga menentukan tujuannya itu sejauh mana nanti perusahaan itu mampu memberikan dampak pengaruh positif di dalam tujuan jelas dan terukur. Contoh misalnya penilaian kompetensi yang cocok di Amerika Serikat tapi bisa menimbulkan konflik di Jepang, karena di Jepang itu penilaiannya itu berbasis tim, di Amerika Serikat itu penilaiannya berbasis individual. Kemudian ada yang namanya fenomena quiet quitting, yaitu karyawan yang tetap bekerja tapi kehilangan motivasi karena merasa tidak dihargai. Nah, ini juga hal-hal yang mungkin marak di lingkungan kerja kita ya teman-teman. Ketika kita sudah bekerja dengan giat, kalau kita bekerja dengan keras, kadang pekerjaan kita itu tidak dilihat dan justru pekerjaan kita itu ya justru cenderung diakui oleh atasan kita bahwasanya itu pekerjaannya. Nah, itu juga yang mungkin menjadi yang namanya quiet quitting ini, fenomena ini. Kasus ini marak perusahaan teknologi seperti Meta dan Amazon serta ada PHK massal. HR itu harus bisa memastikan evaluasi kinerja dan mempertimbangkan faktor budaya dan kesejahteraan secara psikologis. Kenapa menjadi salah satu faktor yang penting juga budaya dan kesejahteraan psikologis? Orang itu kadang bekerja selain faktor kebutuhan teman-teman, ada faktor psikologisnya. Ada juga orang yang bekerja dengan gaji yang rendah tapi dia tetap nyaman karena lingkungan kerjanya. Ada juga orang yang tidak nyaman walaupun gajinya besar karena lingkungan kerjanya. Itu juga harus kita perhatikan. Di balik kita melakukan manajemen kinerja secara global. Kemudian ada keragaman dan inklusi, ya, ini menjadi salah satu faktor juga yang harus kita perhatikan teman-teman. Bahwasanya ada yang namanya konsep DEI, diversity, equity, dan inclusion. Nah, kalau kita lihat dalam keragaman dan inklusi ini, kita harus perlu perhatikan bahwasanya ada kesadaran budaya di dalamnya. Kemudian ada kebijakan yang harus anti diskriminasi. Kamu memperkerjakan orang Afrika, kamu mengerjakan orang Asia, itu tidak ada diskriminasi. Artinya kita sama-sama bekerja dan hak dan kewajibannya itu equal, harus sama. Kemudian lingkungan kerja yang inklusif, artinya kita harus memandang bahwasanya di dalam lingkungan kerja yang inklusif ini bisa saling mendukung, saling memotivasi dengan tujuan visi perusahaan itu bisa akan tercapai dengan adanya inklusif ya, sehingga secara aktual perusahaan sudah menghargai keragaman dan inklusi ini. Misalnya kalau di dalam program DEI ini adalah diversity, equity, dan inclusion, sekarang itu di beberapa perusahaan multinasional itu sedang berlomba-lomba untuk mengedepankan DEI ini ya, dan ada yang satu menambahkan B, DEIB, itu B-nya itu adalah belonging. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, misalnya kalau kita lihat di dalam perusahaan Microsoft dan IBM itu membuat kebijakan untuk inklusif terhadap calon pekerja yang memiliki keterbelakangan, misalnya entah itu disabilitas, entah itu faktor-faktor yang lain. Itu kalau kita perhatikan. Kemudian ada keseimbangan kerja dan kehidupan. Nah, keseimbangan kerja dan kehidupan ini menjadi tantangan kita ya sebagai XR ya. Misalnya kita lihat bagaimana cuti itu diberikan sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Ketentuan hukumnya apa, cutinya berapa. Kemudian juga di era pasca pandemi ini ada yang namanya fenomena burnout global, menjadi isu yang menarik ya teman-teman. Banyak negara seperti Islandia dan Inggris itu menguji sistem kerja 4 hari dalam seminggu. Ternyata dengan 4 hari dalam seminggu ini ya, di Islandia dan di Inggris itu cenderung produktivitasnya meningkat dan tingkat stres karyawannya itu menurun dari 4 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian kalau kita lihat di sisi lain ada yang namanya budaya overworking, seperti di Jepang dengan fenomena karoshi, kematian karena kelelahan, itu menunjukkan pentingnya kebijakan keseimbangan kerja.
Kemudian juga HR itu harus menyediakan dukungan kesehatan mental, cuti yang fleksibel, kemudian sistem kerja yang hybrid. Karena keseimbangan bukan kemewahan, tapi bagian dari etika kemanusiaan di dunia kerja. Tapi jangan pernah kita salah artikan ya, karena kadang di Indonesia itu ada pernyataan yang menganggap WFH itu adalah libur. Nah, itu juga harus kita perhatikan, tidak seperti itu ya. Bagaimana kita bisa membuat keseimbangan. Selanjutnya, ada perlindungan data pribadi. Teman-teman, perlindungan data pribadi ini menjadi salah satu faktor yang kita perlu perhatikan juga ya. Kenapa? Karena di dalam perlindungan data pribadi ini karyawan itu harus melihat dan memperhatikan apakah privasinya itu dijaga, baik itu pribadi dan antar karyawan, kemudian keamanan sistem HR-nya seperti apa, kemudian kepatuhan regulasi GDPR atau UU PDP, dan yang menjadi isu tuh biasanya ada kebocoran data high risk. Sehingga kebocoran data ini menjadi salah satu tantangan juga ya, yang menjadi beban di dalam perusahaan itu sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat ada CSR dan etika SDM. CSR adalah Corporate Social Responsibility dan etika sumber daya manusia. SDM sebagai penggerak dan tanggung jawab sosial. Jadi ada yang namanya Green HRM, itu kebijakan ramah lingkungan. Biasanya perusahaan-perusahaan sudah menerapkan itu. Misalnya kita sudah tidak boleh lagi bekerja dengan membawa alat makan karena kita mendukung untuk green. Kemudian ada tempat sampah yang digunakan untuk memilah dan memilih sampah untuk mendukung kebijakan ramah lingkungan ini. Kemudian etika itu menjadi salah satu reputasi global. Tadi misalnya kalau kita lihat di Nike, waktu itu ada isu tentang pekerja di bawah umur, dan itu menjadi salah satu yang menghambat reputasi yang sudah dibangun sekian tahun lamanya itu hancur gara-gara tadi tidak menjunjung etika yang berada. Kemudian kalau kita lihat CSR itu menjadi salah satu branding dan kepercayaan publik. Kemudian kalau di dalam ESG, environmental, social dan governance, itu juga menjadi salah satu bentuk juga yang mempengaruhi etika di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat teman-teman, di dalam kepatuhan hukum adalah menjadi salah satu fondasi di dalam bagaimana perusahaan itu menjalankan proses bisnisnya. Kalau kita lihat SDM tidak menjalankan kepatuhan hukum, baik undang-undang ketenaga kerja, kemudian tidak memahami hukum yang berlaku di dalam hak dan kewajiban tenaga kerja, itu menjadi salah satu perusahaan yang tidak mematuhi hukum, dan itu menjadi salah satu yang membuat reputasi perusahaan itu jelek. Apalagi kalau ternyata di dalam perusahaan itu mempekerjakan orang-orang di luar negeri atau orang-orang luar negeri di perusahaannya, itu menjadi salah satu penilaian yang ternyata perusahaan itu tidak memiliki reputasi yang baik karena tidak mematuhi hukum. Dan bisa berlaku juga ketika kita tidak memperhatikan etika yang berlaku, baik itu secara etika budaya, etika di masyarakat, kemudian ada norma, itu juga menjadi salah satu etika juga, dan salah hukum juga menjadi salah satu etika juga. Dan inklusi ini membuat perusahaan kita menjadi perusahaan yang memiliki harmoni, artinya kita bisa melihat ada sinergitas di dalam setiap internal bisnis ataupun eksternal bisnis yang ada di perusahaan. Kemudian etika sumber daya manusia di dalam regulasinya, baik itu secara lokal maupun global, itu bukan sekedar regulasi, tapi etika sumber daya manusia itu adalah sebuah cerminan di dalam nilai kemanusiaan global. Sehingga kalau kita lihat teman-teman, dan kalau kita perhatikan di dalam etika dalam manajemen sumber daya manusia, bukan hanya tentang aturan, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan manusia sebagai manusia. Dunia kerja global itu memang kompleks, tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah adalah nilai kemanusiaan, dan itu menjadi salah satu nilai yang universal. Dimanapun teman-teman nanti atau kalian bekerja,
Jadilah profesional yang cerdas secara intelektual, patuh secara hukum, dan luhur secara moral. Demikian teman-teman perkuliahan kita di pertemuan keempat di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Internasional. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada pertemuan ini memiliki atau menjadi kebermanfaatan untuk teman-teman semua dan menjadi salah satu pengetahuan yang bisa teman-teman terapkan di dunia kerja nantinya. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.